Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Akna Faidatus Sholihah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu ikhlas dan riya. Yang kedua adalah taubat. Riya berasal dari kata roya yang berarti melihat. Dalam bentuk masdar berarti tindakan memperlihatkan atau memamerkan sesuatu. Jadi secara istilah riya itu adalah melakukan ibadah bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia itu ingin dipuji dan juga ingin dilihat sama orang lain. Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari adalah menampakkan ibadah dengan tujuan melihat manusia lalu mereka memuji perilaku tersebut. Jadi orang itu pengen dipuji, terus gak pengen kalah sama yang lainnya. Kalau yang lainnya itu pengen dipuji, dia juga pengen dipuji, inginnya gimana ya, dia bisa, saya juga harus bisa. Dia bisa dipuji, saya juga harus bisa dipuji, seperti itu. Nah, hukum riya itu sebenarnya syirik asghar atau syirik kecil, tapi juga bisa menjadi syirik akbar yang meliputi 3 keadaan. Yang pertama adalah jika seseorang itu memamerkan sesuatu kepada manusia dalam pokok keimanan. Jadi keimanannya itu dipamer-pamerkan, diperlihatkan seperti itu. Nah, itu menjadi syirik akbar. Yang kedua adalah jika riya dan sum'ah mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Jadi amalannya itu diperlihatkan, terus dia amalan apa aja itu diperlihatkan. Yang ketiga adalah jika seseorang dalam amalannya lebih dominan menginginkan tujuan dunia, tapi dia tidak menginginkan wajah Allah, dia itu tidak ingin mencari muka kepada Allah. Tapi mencari muka itu boleh, tapi nggak boleh sama sesama manusia. Kepada Allah itu boleh. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahaya riya. Bahaya riya itu banyak banget. Yang pertama bahaya riya bagi amal perbuatannya. Yang pertama, bagi amal perbuatan kita itu yaitu menyia-nyiakan amal solih. Nah, kita itu udah meluangkan waktu, tenaga, udah berjuang itu untuk melakukan suatu amal, tapi dengan sifat riya ini kita jadi menyia-nyiakannya, kan juga gimana ya, nggak sia-sia gitu, eman-eman gitu. Terus yang kedua itu membatalkan amal soleh yang kita perbuat. Amal soleh yang susah-susah kita lakukan, kita kerjakan. Beramal soleh itu kan sebenarnya itu susah. Kalau nggak ada niat tulus dari hati itu susah. Nah, itu bakal batal atau terhapus karena sifat riya itu sendiri. Nah, selanjutnya bahaya riya bagi diri sendiri dan juga umat. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahaya riya bagi umat dan juga individu. Yang pertama itu adalah riya adalah syirik khafi atau memperindah ibadah. Nah, ibadahnya itu difilter, diperindah. Kalau zaman sekarang itu filter ya, memfilter, memperindah seperti itu supaya ibadahnya itu kelihatan bagus, sempurna, kelihatan khusyuk. Nah, nanti kan dipandang orang itu, oh kok ini tuh ibadahnya kok khusyuk banget, kok gini banget gitu, ini kok amalannya bisa istiqomah, kok bisa gini gitu. Nah, selanjutnya adalah mewariskan kehinaan dan juga kekerdilan. Jadi kita itu di mata Allah itu kalau udah punya sifat riya itu bukannya menambah derajat, tapi kita itu malah hina. Yang selanjutnya adalah riya menambah kesesatan. Yang selanjutnya adalah riya itu menyebabkan kehancuran bagi suatu umat. Oke, poin yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa berarti bersih dari kotoran atau menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Nah, ini ikhlas ini kayak antonim dari riya tadi. Kalau riya tadi itu pamer, kalau ini cuma pamer ke seseorang dan gak peduli sama ridhonya Allah. Nah, kalau ikhlas ini dia lebih mementingkan ke ridhonya Allah semata. Nah, kalau menurut istilah ikhlas itu niat melakukan kewajiban dengan mengharap ridho Allah saja, dan dia beramal tanpa menyekutukan Allah.
Kalau riak tadi kan masih itu ya, didominasi sama dia itu mementingkan dunia. Kalau ikhlas itu dia nggak peduli kata orang, oh ibadahnya gini, yang penting menurutnya Allah baik, ya itu. Terus keutamaan ikhlas, hatinya jadi damai, tentram. Terus amal ibadah kita itu juga dan akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus dibukanya pintu tobat. Terus diangkat derajat kita itu diangkat. Terus doa yang kita panjatkan, kita minta sama Allah itu akan diijabah, tapi dengan waktu yang tepat gitu. Ibaratnya kita gitu aja, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dijabah. Nah, dicontohkan sama gini aja, kita dekat sama seseorang, terus kita minta apa aja gitu dikabulkan. Nah, syaratnya itu kita dekat dulu sama Allah. Nah, nanti insya Allah doa yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan itu pasti juga akan dikasih sama Allah, diberi. Terus mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan Allah itu pasti ada dan di setiap kita dimanapun dan kapanpun, entah itu orang yang punya sifat ikhlas ini atau enggak. Nah, sebenarnya segitu. Coba ya kita bayangin ya, kalau perlindungan Allah itu cuma buat orang yang ikhlas. Nah, sedangkan ikhlas itu sendiri menanamkannya di dalam hati itu sangat sulit banget, sangat sulit sekali. Ya, itu tidak semua orang itu bisa. Kadang-kadang orang lisannya bisa berbicara, saya sudah ikhlas, saya seperti ini, tapi dalam lubuk hatinya saya yakin pasti orang tersebut belum menanamkan ikhlas tersebut, karena pada dasarnya ikhlas itu tidak harus dilisankan, tapi harus melalui perbuatan. Terus ikhlas itu keutamanya mudah memaafkan orang lain. Nah, kalau ada orang lain yang buat salah sama kita, itu pasti mudah dimaafkan, nggak ngungkit sesuatu gitu. Oh, aku biyen gini, aku dulu diginiin sama ini, enggak. Orang ikhlas itu ya udahlah, yang dulu biarlah berlalu gitu, judul lagu. Terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberi hidayah pasti itu hatinya terang gitu. Terus Allah membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas di dalam surganya Allah. Jadi kalau kita itu bisa ikhlas terus, pasti ada hadiah tertentu dari Allah Subhanahu wa taala yang entah itu nggak tahu kita nggak tahu apa itu dan kapan itu dikabulkan. Oke teman-teman. Terus materi yang kedua itu adalah taubat. Kata taubat berarti berasal dari kata toba, ya tubuh taubatan, yang berarti kembali ke jalan yang lurus. Nah, kembali ke jalan lurus. Nah, emangnya sebelumnya kemana kok kembali ke jalan yang lurus? Nah, orang yang bertaubat ini pasti dulunya melakukan suatu hal yang menyimpang dari kebenaran atau jalan yang lurus tersebut. Nah, secara bahasa secara istilah, taubat itu berarti kembali kepada Allah dan melepaskan segala tindakan atau ikatan yang menyimpang yang pernah dia lakukan. Seperti itu. Orang yang taubat itu pasti ingin dia itu lebih baik. Tapi taubat itu juga ada tingkatannya sih. Ada yang taubat nasuha seperti itu. Terus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taubat itu ada 2 pengertian, yaitu yang pertama, sadar dan menyesali dosanya dan berniat hendak memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Jadi yang pertama itu dia menyesal, oh kenapa ya aku kok dulu melakukan hal seperti ini, kenapa saya dulu kok seperti ini. Terus dia hatinya dibuka sama Allah, dia ingin tobat. Nah, yang buka hati itu juga Allah, yang menginginkan kita tobat itu sebenarnya Allah SWT yang membuat itu juga Allah. Terus yang kedua itu berarti kembali ke jalan agama atau jalan yang benar. Syarat-syarat ini ada syarat-syarat taubat ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ini kembali ke ikhlas tadi. Ikhlas. Nah, yang pertama itu taubat. Kalau kita taubat terus kita nggak ikhlas, itu sama aja kita nggak pernah taubat. Nah,
Terus juga ada kaitannya sama riya tadi. Kalau kita taubat terus riya dipamerkan, itu juga nggak akan pengaruh sama sama taubat kita, juga nggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus yang selanjutnya adalah berhenti dan berusaha melepaskan diri dari tingkah lakunya dulu. Jadi dia itu punya tekad, punya keinginan, oh saya pingin menyudahi perbuatan saya yang dulu. Contohnya ada kalau di film-film itu ada perampok yang biasanya itu berubah jadi apa gitu, perampok yang insaf terus gini. Nah contohnya ada seperti itu. Jadi dia tuh punya tekad, punya prinsip, saya udah nggak pengen di sini, saya udah nggak pengen berkecimpung di dalam dosa seperti ini. Nah itu dia harus punya sifat yang itu dulu. Terus menyesali perbuatan dosanya tersebut. Nah dosanya itu disesali, penyesalan. Taubat itu kan menyesali perbuatannya, kenapa aku dulu seperti ini gitu, dibuka hatinya. Terus yang selanjutnya adalah bertekad tidak akan mengulangi perbuatannya. Ya, yang udah saya jelaskan tadi, dia bertekad dia tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya itu. Nah itu syaratnya. Kalau diulangi lagi, ya udahlah, dia ulangi tobat apa itu namanya, taubatan apa ya itu, kapok lombok itu. Terus yang selanjutnya melakukan taubat sesuai waktu, yaitu sebelum berada di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Apa sih yang di kerongkongan itu? Nah, yang ada di kerongkongan itu adalah maut. Nah, jadi taubat itu nggak ada waktu selagi kita itu masih hidup dan selama matahari itu belum terbit dari barat. Artinya sebelum kita itu sakaratul maut sama sebelum hari kiamat, nggak ada batasan waktu pagi, siang, sore gitu. Terus yang selanjutnya adalah meminta keridhaan atau atas kembalinya diri kita dari hal yang salah itu. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam dosa itu dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dosa besar yang terampuni. Dosa besar yang terampuni itu banyak ya, contohnya syirik, sihir, seperti itu nggak boleh. Terus yang kedua adalah dosa besar yang masih bisa diampuni. Dosa besar yang masih diampuni karena itu dia taubat, benar-benar taubatan nasuha itu. Nah, dia benar-benar bertaubat, dan artinya dia nggak ingin mengulangi lagi. Salah satu contoh itu zina itu bisa. Contohnya dosa kecil yang terhapus karena rajin beribadah. Ada nih dosa-dosa kecil yang kalau kita itu rajin, dia gini ya, ada orang itu dia rajin buat dosa. Nah, ibaratin kita itu setiap detik nggak buat dosa gitu aja nggak bisa kayaknya. Nah, contohnya seperti itu. Kita rajin, intinya gini, kita itu manusia sebenarnya itu kita rajin buat dosa, tapi kita juga harus rajin beribadah begitu. Kalau terjadi ketimpangan ya antara kita senang buat dosa, tanpa kita sadari pun kita ngomong satu perkataan itu pun kadang bisa dosa loh. Nah seperti itu, jadi kita juga harus rajin ibadah biar dosa kita itu juga terhapus, yang kecil-kecil itu dosanya. Terus yang selanjutnya adalah kewajiban taubat. Nah teman-teman, kewajiban taubat itu ternyata disebutkan di dalam Al-Quran gitu, dalam surat Quran, surat Al-Quran ayat 31, At-Tahrim ayat 8, dan juga Al-Baqarah ayat 222. Dan juga ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Teman-teman cari sendiri ya, nanti kalau saya jelaskan, saya bacakan, nanti teman-teman nggak mau belajar lagi. Terus yang selanjutnya adalah keutamaan dan hikmah dari taubat itu sendiri. Keutamaan taubat ya, terhapusnya dosa udah jelas ya, kita taubat itu dosanya pasti insya Allah kalau kita taubatnya beneran dosanya hilang, terhapus gitu. Terus diganti kebaikan. Nah, kita pasti sama Allah itu dijalankan, kita diridhoi untuk bertobat, pasti ada hikmahnya gitu. Terus yang selanjutnya adalah menambah keberuntungan. Insya Allah kita itu kalau memilih jalan yang betul, pasti keberuntungan itu menyertai kita di mana-mana.
Contohnya apa ya? Man sabara dzafira, barang siapa yang bersabar pasti beruntung. Terus yang selanjutnya adalah jalan menuju surga. Udah jelas ya, kalau kita itu maaf ya, udah taubat, nah itu jalan menuju surga itu. Terus yang selanjutnya adalah hikmah dari taubat tersebut. Yang pertama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita udah dicintai Allah Subhanahu, enak tuh mau minta apa-apa kalau udah dicintai, kita mohon ini, oke, dikasih gitu. Terus yang kedua adalah menghapus dosa-dosa kita terhapuskan. Yang ketiga menjauhkan diri dari lingkungan keburukan. Kan kita udah sadar ya kalau ini itu buruk, ini itu nggak baik. Nah, itu. Yang keempat adalah mendapatkan kejayaan dunia dan juga akhirat. Yang kelima mengubah dosa kepada kebaikan. Nah, udah tadi keburukan menjadi kebaikan, pasti ada hikmahnya itu tadi. Yang selanjutnya adalah mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman materi saya riya, ikhlas dan juga taubat. Teman-teman mohon maaf ya apabila penjelasan dari saya ini masih banyak kekurangan, masih banyak ngomongnya belepotan, mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.